Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Putra Setio Ardianto. Saat ini saya bertugas sebagai dosen di Departemen Desain Interior Fakultas Desain Kreatif Bisnis Digital Institut Teknologi 10 November. Pada video ini saya akan menyampaikan mengenai unjuk unsur pengajaran PDD UK TPT dalam rangka penyusunan sertifikasi dosen tahun 2023 berupa penjelasan mata kuliah CGI dengan kode DI 184414. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah menjelaskan pengetahuan dan keterampilan tentang konsep serta alur kerja pemodelan 3 dimensi serta pembuatan media presentasi atau visualisasi desain interior berbasis teknologi digital dengan berbantu komputer. Mahasiswa dididik untuk mampu memahami konsep pemodelan 3 dimensi, fotorealism, alur kerja visualisasi digital, dan mempraktekkan pembuatan media presentasi atau visualisasi desain interior statis maupun interaktif berbasis real-time rendering yang optimal. Kemampuan ini penting untuk mendukung kompetensi utama mahasiswa dalam merancang desain interior, terutama pada saat fase komunikasi hasil perancangannya. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi konsep pemodelan 3 dimensi, mesh modeling, lalu konsep dan alur kerja real-time rendering, media presentasi desain interior statis berupa gambar 3 dimensi render dan animasi, serta media presentasi desain interior interaktif berupa virtual tour 3 dimensi rendering. Outcome yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami prinsip pemodelan 3 dimensi dan mempraktekkan alur kerja pemodelan 3 dimensi interior berbasis teknologi digital. Yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami sistem piranti lunak real-time rendering dan mempraktekannya pada alur kerja pembuatan media presentasi interior statis. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mempraktekkan pembuatan media presentasi interior statis berupa gambar dan animasi. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami sistem piranti lunak virtual tour editing serta mengoperasikannya pada alur kerja pembuatan media presentasi interior yang interaktif. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mempraktekkan pembuatan media presentasi interior interaktif. Sistem perkuliahan CGI ini diselenggarakan dalam format full offline tatap muka selama 16 minggu dengan konsep pemaparan teori dan praktikum alur kerja, pembuatan pemodelan 3 dimensi, dan presentasi statis dan interaktif. Untuk menunjang manajemen kerja, seluruh materi, jadwal, referensi, dan pengumpulan tugas, kami menggunakan sistem MyITS Classroom sebagai wahana Learning Management System atau LMS yang terintegrasi dengan software MyITS. Pada minggu pertama, acara kuliahnya berupa kontrak kuliah dan pengantar komputer grafik dan software preparation. Pada minggu kedua, dilakukan basic 3D mesh modeling berupa SketchUp import, model, dan seterusnya. Pada minggu ketiga, dilakukan pembelajaran mengenai Advanced 3D Mesh Modeling, masih di software SketchUp. Dan pada minggu keempat, kami melakukan 3D Modeling Optimization, lalu mulai masuk ke Twinmotion Interface sebagai software untuk rendering. Pada minggu kelima, materi yang dilaksanakan adalah Scene Setting dan Lightning Mastering. Ini sudah dilakukan pada software Twinmotion. Lalu pada minggu ke-6 dilakukan materi mengenai Populate Scene dan Texturing atau material di Twinmotion. Pada minggu ke-7 dilakukan bootcamp yang berupa pelatihan intensif untuk semua materi yang sudah diajarkan dengan output tugas berupa static image rendering. Dan pada minggu ke-8 akan ada evaluasi tengah semester. Minggu ke-9 ada mengenai materi umum berupa mastering computer graphic rendering. Ini diisi oleh pemateri dari luar, sehingga
mahasiswa dapat mendapat penggambaran terkait dunia profesional mengenai rendering. Lalu pada minggu ke-10 ada materi mengenai animasi dan 360 image output, dan minggu ke-11 ada penugasan animasi render dan dilakukan penilaian. Dan pada minggu ke-12 dilakukan materi mengenai 360 walkthrough presentation. Nah, ini mulai ada software baru lagi setelah rendering, yaitu mengenai editing virtual tour. Dan di minggu ke-13 terdapat bootcamp kedua. Pada saat ini mahasiswa akan melakukan pendalaman materi dari 4 minggu sebelumnya, dan selanjutnya pada minggu ke-14, 15, dan 16 mahasiswa melakukan tugas besar berupa output virtual tour untuk studio perancangan mereka. Asesmen atau penilaian mata kuliah CGI ini totalnya terdapat 4 penilaian. Yang pertama adalah penilaian mengenai static image rendering, minimal mahasiswa menghasilkan 5 image rendering. Tugas ini bernilai 15% dari total keseluruhan penilaian. Penilaian kedua berupa evaluasi tengah semester, mahasiswa melakukan rapid modeling dan rendering. Ini bernilai sekitar 20% dari total penilaian. Lalu penilaian ketiga, mahasiswa menghasilkan animasi rendering HD minimal 90 detik berformat sinematik, ini bernilai 30%. Dan yang terakhir, ini juga berfungsi sebagai tugas besar mata kuliah. Mahasiswa menghasilkan virtual tour berbasis 360 image rendering dengan resolusi minimal Ultra HD, ini bernilai total 35% dari keseluruhan penilaian. Seluruh penilaian dari asesmen menghasilkan penugasan dengan project base berupa kasus sesuai dengan mata kuliah studio perancangan pada semester berjalan dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama, mengenai kesesuaian standar alur kerja. Yang kedua, ketepatan atau kepatuhan pada constraint brief, misalnya besaran file, tipe, teknik, durasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kualitas teknis media statis maupun multimedia interaktif. Selanjutnya adalah kualitas estetis, media statis, dan multimedia interaktif. Nah, seru bukan mata kuliah CGI di Departemen Desain Interior ini? Untuk lebih memahami, mari kita simak cuplikan suasana di kelas pada materi minggu kelima perkuliahan berikut ini. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita sudah di minggu ke-5 ya. Jadi minggu ke-5. Minggu kemarin kita sudah masuk ke Twinmotion, ke pre-render, dan sudah masuk ke UI. Nah, hari ini kita mulai latihan dengan studi kasus tugas kemarin ya, yang apartemen. Jadi nanti mulai scene setting sama lighting. Jadi mungkin nanti ada sedikit mengenai material, tapi mungkin sedikit saja advance-nya minggu depan. Jadi sesuai jadwal, minggu 5 kita mulai scene setting, minggu ke-6 nanti kita material advance, minggu ke-7 masih ingat minggu ke-7? Angkat tangan, minggu ke-7? Ya, angkat tangan? Ya, bootcamp ya. Ya, jadi bootcamp nanti teman-teman akan dipastikan bisa. Nah, itu di kelas A dan B sudah dibentuk ya asesornya ya. Jadi minggu ke-7 nanti bootcamp, minggu ke-8 UTS. Jadi minggu ke-8 UTS, setelah itu mulai masuk ke animasi dan virtual tour. Jadi cukup padat ya. Jadi yang scene setting ini nanti sudah by case, jadi teman-teman semuanya sudah tidak terlalu have fun seperti minggu kemarin ya. Minggu kemarin kan benar-benar bebas tuh ngasih aset apa saja. Nah, sekarang sudah konteksnya sudah ke kasus apartemen Anda. Oke, tegang sekali ya. Oke, biar nggak tegang, seperti tradisi di kelas yang lain di angkatan ini ya.
Kita gimana kalau senam dulu? Biasanya dibantu siapa? Sep. Ayo Sep. Yuk, ayo. Sama Pinky ya? Ya. Berdiri semua? Dari sini aja. Ya. Oke, siap. Kita mulai. 1, 2, 3. Ini di bawah berisik kan? Di bawah apa masih? Doni masih kartu ya? Katanya atau ya? Kalori? Iya, teman-teman enak di situ kena AC, saya di sini nggak kena AC. Salunya ya. Oke, jadi hari ini kita masuk ke scene setting. Sudah disiapkan 3D modelnya? Sudah? Siap ya? Saya ambilkan share ya. Ini sekarang apa istilahnya apa? Pemuda jompo ya? Kurang upacara, kurang olahraga. Baik, seperti yang ini yang kita buka di depan. Jadi ini punya saudara Usep yang tadi sudah memimpin senam PKB ya. Jadi saya harapkan seperti ini ya. Ini penjelasan sedikit. Mungkin ini plafonnya nggak ada set di high. Oh pakai ini ya. Wah ini mantap nih. Ada tagnya ya. Nah, oke. Jadi saya harap semua filenya seperti ini sudah nempel ke. Kita pastikan ya. Yang pertama dia harus di 000. Jadi cara mastiinnya itu dengan seperti ini. Pojok seperti ini sudah oke. Material sudah oke. Sehingga file ini siap dimasukkan ke dalam Twinmotion gitu ya. Ini saya buka dulu Twinmotion-nya.
Twinmotion bisa membaca file 3D model apa saja? Angkat tangan. Gazi? FBX ya. Yang lain selain FBX? SketchUp, berarti SKP ya. Terus ada lagi, satu lagi yang sering dipakai Blender sebenarnya nggak bisa. Yang common itu adalah .obj. .obj itu bisa masuk juga ke sini. Nah, oke, ini saya full screen dulu. Jadi tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Kemarin panel sebelah kiri apa artinya? Panel sebelah kiri library ya, apa-apa yang belum masuk ke dalam scene kita. Kalau yang kanan scene ya, scene ada statistik, ini berarti apa-apa yang sudah masuk ya. Oke, jadi kita langsung ke studi case-nya. Hari ini teman-teman kemarin kan ada banyak tuh ya, mulai dari import, terus apa namanya, ini bagian konteks, lalu bagian apa pencahayaan dan sebagainya. Nah, ini sudah praktikal. Jadi yang pertama dilakukan adalah ke bagian tab import. Tab import, silakan masukkan. Nah, sampai sini tolong perhatikan dulu ke depan. Ada beberapa tab ya. Tab geometri, direct link, landscape, sama point cloud. Nah, masih ingat kemarin ada dua workflow. Yang pertama adalah scene dan yang kedua adalah Sintet sama, masih ingat? Scene sama yang terkoneksi sama yang tidak terkoneksi ya. Jadi, nah ini ada yang namanya direct link. Direct link ini adalah yang kemarin saya bilang itu terkoneksi. Nah kalau ini yang direct link itu nanti SketchUp-nya juga harus dibuka. Jadi nggak bisa terpisah sendiri-sendiri. Nah, kalau yang unseen itu kita masuk ke geometri. Silakan di pencet open. Di open ini saya akan cari punya file. Oke, sebelum di oke, sampai sini berhenti dulu. Sudah seperti ini? Sudah ya? Jadi di sini ada filenya, Anda pastikan betul. Di sini ada optionnya. Nah, di sini ada opsi untuk collapse ya. Collapse ini apa? Jadi teman-teman, ini penting. Di SketchUp kan ada konsep tag, ada konsep material, betul ya? Nah, kira-kira konsep tag sama material, informasi yang terbawa itu dua-duanya atau salah satunya? Angkat tangan. Salah satunya atau dua-duanya? Coba tebak aja. Ya? Catherine? Salah satu atau dua-duanya? Apa? Material sama tag itu masuk salah satunya atau dua-duanya? Dua-duanya? Oke, ada yang berbeda pendapat? Salah satunya saja Pak. Ada yang pernah nyoba belum? Belum pernah. Jadi jawabannya adalah salah satunya. Jadi konsep yang masuk ke dalam Twinmotion itu adalah materialnya saja, tagnya tidak ke bawah. Loh Pak, ngapain kita susah-susah bikin tagnya berarti? Tagnya berguna pada saat Anda melakukan modeling. Jadi tidak ada yang sia-sia ya. Jadi nanti kalau modelingnya sudah kompleks itu akan sangat berguna. Nah, di sini ada konsep tag baru, tetapi otomatis. Nah, ini pilihannya di sini. Jadi collapse by material atau keep hierarchy atau collapse all. Nah, ini bedanya. Saya jelaskan satu-satu ya. Kalau keep hierarchy, dia akan
terjadi pengelompokan sesuai dengan groupingnya. Jadi bukan tagnya, tapi sesuai groupingnya. Jadi misalnya apartemen tadi saya masukkan. Kalau misalnya dindingnya di grup, lantainya di grup, nanti di Twinmotion kita select dindingnya, kita akan menseleksi dindingnya. Paham ya? Jadi normal, seperti di SketchUp. Nah, dia memang lebih memudahkan pengenalan kita sesuai di modelingnya. Tetapi lebih berat. Karena apa kira-kira lebih berat? Karena nanti selain dia pada saat kita melakukan material di sini, itu setiap grup itu menjadi material, walaupun materialnya sama, setiap grup itu dihitung sebagai material yang berbeda. Jadi akan ada kopi material, misalnya lantai kayu gitu ya, lantai kayu 1 misalnya. Nanti lantai kayu dipakai juga di plafon. Ternyata di plafon juga ada lantai kayu 2. Jadi materialnya terkopi. Nah, itu yang keep hierarchy. Nah, by default itu adalah collapse by material. Collapse by material ini apa? Collapse by material ini benda-benda yang kita masukkan ke dalam Twinmotion itu akan dipecah sesuai dengan kesamaan materialnya. Nah, ini penting. Sehingga begitu kita nanti memodifikasi satu material yang lain ikut berubah. Jadi tidak di-copy. Jadi misalnya kita masukkan tadi ya, lantainya lantai kayu. Plafonnya plafon kayu. Nah, itu nanti kalau kita seleksi lantainya, kita juga menseleksi plafonnya. Karena dia di-merge, dia disatukan menjadi satu objek berdasarkan materialnya. Dan begitu kita modifikasi, misalnya kita ganti warnanya, kita kasih pantulan, kita kasih bump dan sebagainya, yang lantai berubah, yang plafon juga berubah. Nah, ini lebih ringan, tetapi sekali lagi teman-teman harus sesuaikan dengan konteksnya. Misalnya, Pak, saya ingin materialnya itu sama, tetapi memang nanti saya edit berbeda. Nah, ini konsep material. Konsep material apa yang terbawa dari SketchUp itu di sini kita modifikasi lagi. Jadi makanya tadi jawaban untuk Catherine ya, yang masuk adalah konsep material. Jadi material sudah kita tata grade-nya, kita tata warnanya dari SketchUp itu akan masuk di sini, tidak berubah. Tetapi di sini bisa kita rubah. Jadi material bisa kita rubah, bisa kita modifikasi. Kalau geometri nggak bisa. Misalnya, saya mau dindingnya saya lubangi, bikin jendela di sini, nggak bisa. Yang bisa dirubah adalah materialnya. Nah, nanti materialnya, misalnya Anda pengen material yang sama, tetapi pengen ada variasi, itu bisa pakai keep hierarchy. Nah, ini yang paling biasanya saya hindari adalah collapse all. Jadi collapse all ini dipisah berdasarkan entity bidangnya. Jadi berantakan semua. Jadi kita misalnya bikin di dinding itu sudah kita grup di SketchUp, misalnya kita collapse all, di sini jadi bidang-bidang yang terpisah-pisah. Itu efek. Sudah nggak ya? Nggak kelihatan ya? Ultra, coba dibuat ultra. Nggak ada perubahan. Sangat ngeblur sekali. Pakai yang alami mungkin angkanya 2. Jadi agak ngeblur tapi masih karena mataharinya itu tidak terlalu kuat, kita taruh lampu di situ. Nah, itu shadow-nya nggak usah dimasukkan. Terus lampu efek yang lain, misalnya fill light. Misalnya fill light itu seperti ini, Sekian mengenai penyampaian unsur pengajaran PDD UK TPT dari saya. Semoga dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.